Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang berbahagia, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendirian, melainkan harus bersama-sama dengan manusia yang lain. Dalam menjalani kehidupan, manusia mesti berinteraksi dengan manusia lainnya, juga dengan makhluk lainnya. Dalam rangka hal itu, manusia perlu menjalin kehidupan dengan sesamanya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan justru harus melahirkan ketenangan dan kenyamanan. Contoh terbaik dalam hal ini tentu saja tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sosok manusia sempurna dengan keluhuran akhlaknya. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bahkan mengutip Sayyidina Aisyah radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah adalah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak Al-Quran. Artinya apa? Yang terkandung dalam Al-Quran sudah terimplementasi dalam laku Rasulullah. Sebagaimana diketahui bersama, Nabi Muhammad SAW menghadapi zaman zahiliyah, suatu masa kegelapan karena etika, moral, adab, dan akhlak yang tak dihiraukan. Kehidupan berjalan dengan sangat buruk, mulai dari perbudakan hingga pembunuhan anak perempuan yang dianggap biasa karena dianggap aib. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan dirinya diutus sebagai Rasul bagi umat ini dalam rangka menyempurnakan akhlak mereka. Artinya, Rasulullah diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sebagai penyempurna tentu sudah tidak diragukan lagi keluhuran akhlaknya. Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW tak berhenti menyuapi seorang tua buta yang beragama Yahudi dan memaki-maki dirinya. Ketika seorang sahabat menggantikan perannya dan terasa perbedaannya, orang tua tersebut bertanya mengenai sosok yang bisa menyuapinya. Ketika dijawab bahwa sudah meninggal dan tahu bahwa orang tersebut adalah sosok yang kerap ia maki-maki, seketika itu ia masuk Islam. Nabi juga menjenguk seorang yang kerap meludahi ketika terbaring sakit. Keadaan tersebut diketahui Nabi setelah bertanya. Muhammad SAW juga pernah ditawari malaikat agar ia diizinkan membalikkan gunung sebagai balasan kepada mereka yang membenci dan melukai Nabi. Namun Nabi menolak dengan alasan mereka belum mengenal dan belum mengetahui. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bahkan disebut sebagai bulan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita diwajibkan untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tidak hanya itu, kita juga tidak boleh melakukan perkara buruk lainnya, terlebih maksiat yang jelas keharamannya. Hal itu bakal membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah untuk memperbaiki akhlak kita. Dengan terbiasa menerapkan akhlak baik selama Ramadan, diharapkan hal tersebut akan terus berlanjut di hari-hari setelahnya. Akhlak mulia yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari itu, insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang baik akhlaknya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, mari kita perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit, satu demi satu, hari demi hari. Insya Allah, akhlak kita yang baik dengan sesama, dengan makhluk yang lain, juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan kita masuk ke surganya di akhirat kelak, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, ya Allah, baikkanlah akhlakku dan rupaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.